Pak ya. Ya. Oke. FGB man. Be strong the Lord. Be strong in the Lord. FGB man. Haleluya. Yes, kita terus semangat. Apapun yang ada malam hari ini itu adalah yang Tuhan izinkan. Amin. Jadi malam hari ini kita boleh berjumpa, boleh berfellowship, memuji Tuhan karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan kemurahan Tuhan, nggak mungkin kita bisa malam hari ini kumpul, ngobrol, dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya akan nyanyikan satu pujian bahwa mari kita sama-sama mensyukuri bahwa kebaikan Tuhan luar biasa. Memang Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, aku cinta Kau. Mari kita sama-sama nyanyikan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya. Bapak, terima kasih jika malam hari ini kami boleh berkumpul dengan anak-anak-Mu di chapter Surabaya. Tentunya ini semua kemurahan-Mu, tentunya Kau ingin kami lebih lagi
mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan, biarlah kami semua yang hadir malam hari ini bisa merasakan hadirat-Mu yang sungguh memberkati kami semua. Kami perlu hadirat-Mu, kami perlu pimpinan-Mu, kami perlu urapan baru dari-Mu Tuhan. Biar kami selalu taat di dalam jalan-jalan-Mu. Berkati semua yang hadir pada malam hari ini dan mereka yang belum hadir Tuhan, Kau pimpin, Kau lawat mereka datang bersama-sama kami menikmati hadirat-Mu pada malam hari ini dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama pria-pria terbaik, mari katakan amin. Amin. Yes. Terima kasih Pak Daud. Wah, luar biasa. Sebelum kita lanjut, kita mau dengarkan dulu visi misi. Yang tugas visi misi Pak Rita, silakan Pak. FGP Man, Be strong the Lord. be strong the Lord. FGP Man. Ya, seperti biasa, chapter meeting FGP MFA ini kita akan membacakan visi-misi yang diambil dari penglihatan Demosakarian. Ya, sebelumnya Demosakarian ini diperlihatkan dua macam mimpi ya. Dan penglihatan kedua ini karena kuasa kasih Kristus, pria-pria tadi yang terbelenggu dibebaskan. Pria-pria ini terlihat sukacita, damai sejahtera, bahagia. Nah, dari dua penglihatan ini muncullah visi-visi dari FGP MFI, yaitu tujuan FGP MFI menjangkau kaum pria untuk menjadi pria yang takut kepada Tuhan, menjadi pria di dalam pimpinan rumah tangga, kepala imam bagi anggota keluarganya, dan mengajak seluruh anggota keluarganya membimbing menjadi takut akan Tuhan. Tujuan lain yaitu menyediakan komunitas di antara banyak orang di berbagai tempat yang tidak berasosiasi atau denominasi gereja, jadi netral. Kemudian mendorong dan aktif dalam berjemaat di gerejanya, mendorong terjadi kesatuan, sinergi, keharmonisan tubuh Kristus, di mana anggota disatukan dalam kegiatan umum, dalam satu tubuh yang berfungsi, menghasilkan gerakan roh yang besar dan efisien, dan hubungan intim kepada Tuhan Yesus Kristus. Visi FGP MFI yaitu adalah satu, menjangkau kaum pria dari segala suku bangsa untuk Yesus Kristus. Dua, membantu kaum percaya untuk dapat dibaptis dalam Roh Kudus dan memanggil kembali kepada Tuhan. Tiga, bertumbuh secara rohani dan dibaptis dalam Roh Kudus. Empat, melatih melengkapi kaum pria untuk dapat memenuhi amanat agung dengan Yesus. Lima, menyelenggarakan persekutuan umat Kristen. Enam, mendorong terjadinya kesatuan yang lebih besar di dalam tubuh Kristus. Misi FGP MFA ini adalah memanggil membawa pria kepada Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat. Moto FGP MFA adalah His Banner Over Us. Di situ adalah keseragaman internasional dan memberikan dorongan yang kuat dan mempunyai kasih yang melingkupi. Arti kata FGP MFA, F itu full gospel, kami percaya kepada Alkitab seutuhnya, 66 pasal, 66 kitab, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Para pria bukan hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi menjadi teladan, mengalami di dalam hidupnya. B, bisnis, menjadi pria, menjadi member dari kaum pria yang memiliki usaha, punya usaha sendiri, mencukupi hidup sendiri, dan sudah berkeluarga. M, men, kaum pria adalah kepala imam, nabi, keluarga, perusahaan yang dipimpin bagaikan lokomotif yang memimpin gerbong di belakangnya. Jika seorang pria bertobat, maka seluruh isi rumah keluarganya juga diselamatkan, bertobat. F, fellowship. FGP merupakan perkumpulan yang melakukan persekutuan, bukan ibadah.
sehingga kami bukan institusi gereja dan tidak akan pernah mendirikan institusi gereja. Para member terdiri dari interdenominasi gereja. Kami tidak mengadakan kegiatan persekutuan atau meeting pada hari Minggu. Jadi hari biasa, kalau sebelum pandemi, pertemuan-pertemuan di tempat netral, di rumah makan, di hotel, di restoran. Tapi karena pandemi kita mengadakan secara online atau Zoom. Internasional FGBMMA bersifat global internasional, telah lahir dari dan lebih dari 165 negara per Desember 2008. Tersebar di kota-kota berbagai negara. Di Indonesia ada di 27 provinsi dan lebih dari 550 chapter. FGB Man. Israel. FGB Man. Terima kasih Pak Richard. Oke, mari kita sama-sama lebih dalam lagi masuk dalam pujian dan penyembahan. Kita rasakan bahwa kemurahan Tuhan ada pada malam hari ini untuk kita semua. Saya yakin sekali, bahkan yang datang dengan keluh kesah, Tuhan bikin hati yang gembira. Yang datang dengan kurang enak badan, Tuhan sudah sembuhkan saat ini, karena kemurahan terjadi pada malam hari ini buat kita semua, pria-pria yang rindu akan hadirat Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita katakan, ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Di mana kita tanpa firman Tuhan kita akan lemah. Mari kita sama-sama satukan
hati memuji Tuhan. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajak, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, haleluya, begitu mengasihiku, haleluya. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun saya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Tuhan, sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, pesan-Mu untuk kami semua. Tuhan, urapi setiap kami untuk memahami dan mengerti akan firman-Mu pada malam hari ini. Dan Kau urapi hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan, Tuhan, untuk memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama yang akan diberkati. Katakan amin. Yes. Haleluya. Silakan. Silakan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang satu tema, pelajaran yang penting sekali, tetapi tidak mudah untuk kita lakukan sebab kondisinya itu bertolak belakang. Tetapi firman Tuhan
yang membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya, telah menuntun kita dengan keadaan yang tidak mungkin bagi Tuhan, itu akan dimungkinkan sehingga saudara dan saya itu akan tetap keluar sebagai seorang pemenang. Temanya, judulnya adalah tetap semangat di saat krisis. Kita tahu saat COVID-19 itu melanda dunia, ada begitu banyak orang yang menghadapi ketakutan. Juga ada begitu banyak orang yang hidupnya menjadi tertekan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada Anda dan saya, jika kita adalah orang benar milik Tuhan, pastilah kita ini sudah diajar, dididik, dibentuk oleh Tuhan dengan mental dan karakter yang tidak mudah menyerah dengan keadaan apapun. Sebab Alkitab menulis, memberikan satu penghiburan buat Anda dan saya, bahwa setiap orang benar itu walaupun jatuh 7 kali, dia akan tetap bangkit. Sebab mental dan karakter yang demikianlah yang diberikan oleh Tuhan kepada Anda dan saya sebagai orang-orang benar milik Tuhan. Saya senang jika Anda bawa alat tulis, ayo ditulis, supaya nanti selesai kita belajar bersama-sama, Anda bisa renungkan kembali. Amsal 24 ayat ke-16. Pak Fran kalau bisa ditampilkan, senang ditampilkan. Kalau tidak bisa, saya baca dari Alkitab saya. Amsal 24 ayat 16. Saya bacakan. Silakan, Pak Fran. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, saudara, inilah yang Tuhan ingin ada di dalam hidup saudara dan saya sebagai orang-orang benar milik Tuhan. Kondisi sulit itu bukan cuma hari ini, tetapi kesaksian firman Tuhan itu sudah berkali-kali terjadi. Sudah berkali-kali terjadi. Hanya saja COVID-19 ini tadi bolehlah disebut sebagai penyakit yang masih baru. Sehingga banyak ahli-ahli medis yang belum paham. Tetapi kesulitan beraneka ragam yang lain itu sudah pernah terjadi. Dan orang benar Tuhan jatuh 7 kali, dia tetap akan bangkit 7 kali juga. Sebab apa? Sebab dia tahu kemenangan oleh Tuhan sudah disediakan buat kita yang mampu bertahan dan tetap hidup benar seperti yang Tuhan mau. Firman Tuhan pernah katakan, hendaknya engkau tetap bersyukur dalam segala keadaan. Nah, saudara, salah satu ayat yang menjadi sesuatu yang pegangan buat kita sebagai anak Tuhan, salah satunya adalah pada Amsal 17 ayat 22. Silakan Pak Fran dibacakan lagi, dan teman-teman boleh mencatat Amsal 17 ayat 22. Di situ dikatakan apa? Ini bukan hanya untuk sakit penyakit. Silakan Pak Fran ditampilkan. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saudara, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Bukan ayat ini semata-mata hanya untuk orang yang sakit supaya dia sembuh. Bukan. Tetapi hati yang gembira ini akan memberikan dampak yang positif terhadap semua aspek kehidupan. Ketika kita tertekan, ketika kita sedang punya masalah,
ketika kita sedang sakit, atau mungkin kita punya anak-anak sedang menghadapi sesuatu yang kurang benar di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak baik, jika kita tetap bisa memelihara hati yang gembira, itu merupakan satu obat untuk kita lepas dari tekanan yang sedang kita hadapi. Sebab dengan hati yang gembira, baru orang bisa bersyukur. Gimana kita bisa bersyukur jika hatinya susah? Tidak mungkin. Tetapi ketika kita memiliki hati yang gembira, kita baru mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Orang selalu berkata, dalam keadaan yang baik, orang bersyukur gampang. Tetapi dalam keadaan yang tidak baik, yang sedang terpuruk, yang sedang menderita, bagaimana seseorang bisa bersyukur? Itu menjadi sebuah persoalan. Tetapi ternyata firman Tuhan ngajar kepada memelihara hati yang gembira dalam keadaan apapun, kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena di balik hati yang gembira yang Anda dan saya miliki, ada sebuah semangat yang menyala-nyala. Sehingga lewat semangat itulah kita masih punya sebuah harapan untuk kita bisa menang di dalam sebuah pertandingan. Saudara, Anda menyaksikan tidak ketika seorang petinju dipukul dan dia jatuh. Sebelum hitungan terakhir dia bangkit lagi. Yang dilakukan wasitnya apa? Wasitnya mesti manggil yang dipukul jatuh. Ayo ke sini, ke sini. Terus ditanya, "Are you okay? Kamu dalam keadaan baik?" Yang masih siap ingin melanjutkan pertandingan, dia akan bilang, "Saya siap." Kan begitu. Nah, orang yang semacam inilah yang berarti masih punya harapan. Adalah orang yang memiliki semangat, yang tidak pernah putus asa. Karena dia yakin ketika dia menghadapi tekanan, sesungguhnya yang dibutuhkan, yang disyaratkan oleh Tuhan, itu hanya beberapa. Kita bertahan. Satu. Kemudian kita hidup benar. Sudah selesai. Sebab dia berkata, sesungguhnya pencobaan yang datang kepada kamu tidak akan melebihi kemampuan kamu. Berarti kalau saya mampu bertahan, saya yakin Tuhan punya waktu bagaimana dia akan membela saya sebagai orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara, untuk memelihara hati yang gembira, agar kita tetap punya semangat di saat krisis, ada 3 poin. Yang pertama, silakan kalau mau dicatat, mengenal bahwa Tuhan tidak pernah berubah dalam kasih-Nya kepada saudara dan saya, kepada kita. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah kasih sayang-Nya kepada kita. Nah, saudara, sebelum ada COVID-19, saya yakin di ibadah mana-mana pasti banyak anak-anak Tuhan yang memberikan kesaksian, termasuk FGB Men. Memberikan kesaksian. Mungkin kesaksiannya mereka sedang berkata, Tuhan, dia adalah Allah yang baik. Bisnisku diberkati. Anak-anakku bisnisnya diberkati. Keluarganya diberkati, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini ketika COVID-19 itu melanda dunia, melanda Indonesia, bisa saja yang baru saja bersaksi menghadapi kenyataan yang berbeda dengan yang kemarin. Loh, sekarang bisnisku, bisnis anak-anakku terdampak negatif sekali. Nah, saudara, pertanyaan saya, apakah Tuhannya tidak sama? Apakah Tuhannya berubah? Saya pikir tidak. Dia tetap adalah Tuhan yang sama, yang sedang engkau puji ketika sebelum ada COVID. Dia juga adalah Tuhan yang sama saat COVID sedang berlangsung. Dan dia juga adalah Tuhan yang sama saat nanti COVID selesai. Dia tetap adalah Tuhan yang tidak pernah berubah kasih sayangnya kepada Anda dan saya sebagai
orang-orang benarnya. Nah, saudara, saya sekarang ingin memaparkan dua ayat yang sikonnya tidak sama untuk menunjukkan bagaimana sesungguhnya Tuhan mengasihi Anda dan saya. Yang pertama, dari Ayub pasal 23 ayat 13. Pak Fran, silakan ditampilkan, dibacakan. Kita tahu peristiwa Ayub adalah orang yang tidak salah sama Tuhan. Tetapi Ayub diizinkan oleh Tuhan di dalam rencana Tuhan. Tuhan sedang mengadakan kontes dengan iblis setan. Bahwa Tuhan ingin tunjukkan, aku punya orang setia kayak Ayub. Iblisnya tidak terima. Iblisnya ngomong, karena Ayub setia sebab engkau berkati. Coba kalau Ayub tidak diberkati. Silakan Pak Fran dibaca. Ayub 23 ayat 13. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Amin. Saudara, Ayub berkata, dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Sedangkan Ayub juga yakin, apa yang Tuhan mau laksanakan, itu tetap dia laksanakan. Tidak pernah ada orang yang bisa mencegah dia. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Nah, Ayub adalah salah satu orang yang hidupnya ada di dalam rencana Tuhan. Yaitu ketika Tuhan harus buktikan kepada iblis setan, walaupun Ayub tidak diberkati, hartanya habis sama sekali, Tuhan katakan, Ayub akan tetap setia kepadaku. Nah, saudara, oleh karena itu, melihat, mendengar pendapat daripada Ayub, harusnya kita sebagai orang-orang benar, kalau berdoa, itu meneladani Yesus yang adalah Tuhan kita. Di mana di Taman Getsemani, dia berdoa tidak seperti pendeta zaman sekarang, yang oleh karena ingin menunjukkan kepada jemaat bahwa dia adalah pendeta yang beriman, sampai sopan santun kepada Tuhan tidak dijaga. Mereka seringkali berkata, aku klaim janjimu Tuhan, macam asuransi. Nah, tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Bapa, biarlah ini terjadi sesuai dengan kehendakmu, bukan kehendakku. Ini sama dengan pendapat Ayub. Kalau Tuhan mau melaksanakan, dia tetap akan laksanakan. Saudara, ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Maleakhi pasal 3 ayat 6 dan ayat 7. Ayub adalah orang yang tidak salah. Tetapi diizinkan oleh Tuhan masuk dalam pencobaan. Kita tahu ending cerita dari Ayub, ada waktunya Tuhan, Ayub dipulihkan. Keluar sebagai pemenang. Ini yang pertama. Yang kedua, orang Israel dalam Maleakhi, Pak Fran silakan ditampilkan, Maleakhi 3 ayat 6 dan 7, itu adalah orang yang berdosa. Nah, bagaimana sikap Tuhan dengan Israel, Bani Yakub ini tadi? Silakan Pak Fran. Maleakhi 3 ayat 6 dan 7. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Iya. Nah, saudara, yang kedua, ini cerita tentang Israel. Jelas, Israel dikatakan oleh Tuhan, sejak dahulu kala, kamu tuh ngikuti cara hidup nenek moyangmu. Kamu sudah nyimpang dari ketetapanku, ke kiri dan ke kanan dan lain sebagainya. Tetapi, apa yang dilakukan oleh Tuhan?
kepada orang-orang percaya, Israel, umat pilihan, termasuk saudara dan saya, ternyata dia katakan, Bani Yakub, kamu tidak akan lenyap. Nah, disinilah kita lihat. Dalam posisi kita berdosa saja, kasih sayang Tuhan tidak pernah mundur. Tetapi Tuhan tetap menantikan kapan Israel itu kembali kepada Dia. Artinya, jika kita hari ini menghadapi masalah, termasuk COVID-19, seperti yang tadi saya jelaskan, kita hanya butuh nempel sama Tuhan, dan kita bertahan. Itu sudah cukup untuk membuat belas kasihan Tuhan turun di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab poin yang kedua, kita harus hidup dekat dengan Tuhan untuk belajar percaya. Poin yang kedua, hidup dekat dengan Tuhan untuk belajar percaya. Saudara, kenapa kita wajib dekat dengan Tuhan? Karena sebagai orang percaya kita tahu di tengah-tengah masalah yang seringkali kita hadapi, jika masalah itu begitu besar, kita alami bersama keluarga, saya jamin tidak ada orang yang mau nolong kita, walaupun mereka bisa. Kadang mereka bisa, tapi mereka tidak mau. Kadang ada yang mau, tapi tidak bisa. Akhirnya, sebagai orang percaya, kita tahu tempat perlindungan kita, tempat pertolongan kita hanyalah Tuhan Yesus semata-mata. Sehingga dengan demikian, jika kita mau dekat dengan Tuhan Yesus, kita tahu doa kita itu akan didengar dan dikabulkan oleh Dia. Dan ketika kita dekat hidup dengan Tuhan, kita diberi kesempatan oleh Dia untuk supaya kita bisa belajar percaya. Saudara, di tengah-tengah COVID-19 ini, ada begitu banyak orang yang bertanya. Dikiranya setiap pendeta itu ngerti, termasuk saya. Pak Roni, COVID-19 itu kapan selesainya? Apa ya saya tahu, walaupun saya dekat dengan Tuhan. Dan saya yakin, tidak ada pendeta yang tahu. Siapapun yang termasuk yang biasa mendengar suara Tuhan, dapat penglihatan. Saya yakin tidak. Jika Anda misi tidak yakin dengan keterangan saya, silakan dicatat. Kemudian cocokkan dengan kejadiannya. Jika itu tidak sama, pasti bukan dari Tuhan. Testingnya seperti itu. Tetapi hari ini, supaya keterangannya lebih didengar oleh pendengar, oleh jemaat, lebih diyakini, seringkali hamba-hamba Tuhan tertentu dalam tanda kutip, sengaja memberitakannya itu dengan sesuatu yang meyakinkan. Tuhan bicara dengan saya. Saya diberi penglihatan. Saudara, omong kosong, ya. Pendetanya saja hari ini juga kelimpungan, sama, ya. Nah, saudara, lihat. Ketika kita dekat sama Tuhan saja, akan ada begitu banyak orang yang dekat dengan Tuhan, itu imannya bisa rontok. Apakah ada di dalam ayat Alkitabnya? Ada. Bukankah para rasul, orang 12 itu, adalah orang yang selalu dekat dengan Yesus yang adalah Kristus? Dia sebagai Tuhan dan gurunya, apa saja yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam pengajaran, telinga mereka mendengar. Mukjizat apapun yang sedang dibuat oleh Tuhan Yesus, mereka matanya menyaksikan langsung. Sehingga mereka sempat berkata, orang seperti apakah dia ini? Sampai-sampai alam itu aja tunduk kepada dia. Nah, saudara, orang yang seperti ini saja ternyata adalah orang yang sedang diajar oleh Tuhan Yesus untuk belajar percaya. Buktinya apa? Bukankah mereka orang 12? Itu diambil oleh Tuhan Yesus berasal dari keluarga nelayan.
Mereka sudah terbiasa melaut. Pakai perahu, di tengah-tengah lautan bebas, danau dan lain sebagainya adalah sesuatu yang biasa buat mereka. Tetapi ada satu kali, ketika mereka menghadapi masalah baru, seperti COVID-19 ini adalah masalah baru. Mereka ternyata harus berteriak kepada Yesus yang adalah Kristus sendiri. Ketika dia enak-enakan tidur, dia harus berkata apa? Matius 8 ayat 23 sampai 25 dulu, Pak Fran. Nanti baru lanjut 26. Matius 8 ayat 23 sampai dengan 25. Saya bacakan langsung aja dari sini, Matius 20. Matius 8. Oke, sudah keluar, Pak Fran, silakan. Matius 8, 23 sampai 25. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Nah, saudara, kata binasa boleh digarisbawahi di dalam Alkitab kita masing-masing. Kenapa harus keluar kata binasa? Bukankah mereka adalah orang yang beriman, orang yang istimewa di hati Tuhan, dekat dengan Tuhan. Apapun yang diajarkan Kristus, mereka mendengar. Apapun yang dibuat mujizat oleh Tuhan Yesus, mereka saksinya. Tetapi ketika masalah baru yang menakutkan buat mereka itu muncul, iman orang-orang seperti ini pun bisa rontok. Apalagi saudara dan saya dan jemaat yang ada di zaman sekarang. Pastilah ada begitu banyak orang yang rontok. Waduh, kalau ini setahun lagi belum selesai, iki so mati. Nah, dan lain sebagainya. Nah, saudara, ayat 26. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 26 tadi. Saudara, Matius 8 ayat 26. Saya bacakan. Matius 8 ayat 26. Ya, silakan, Pak. Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, saudara, lihat, Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu takut? Sebab apa? Sebab Yesus ada di tengah-tengah mereka. Itu yang pertama. Kedua, jika kita memiliki iman, seharusnya kita tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita bukan sesuatu yang harus membuat kita ketakutan. Tetapi adalah sesuatu yang biasa. Sebab Yesus yang adalah Tuhan kita adalah yang memiliki alam jagat raya ini tadi. Sehingga segala sesuatu itu akan tunduk di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, lihat saya tadi katakan jika ada sesuatu yang baru. Nah, yang kedua adalah peristiwa ketika jam 3 pagi, ketika para murid itu lagi ada di atas perahu, mendadak mereka melihat Yesus itu jalan di atas air. Dan mereka mulai ketakutan, dikiranya hantu. Tetapi Tuhan Yesus kan berkata, bukan hantu, ini aku. Nah, saudara, Petrus langsung berkata, Tuhan, jika itu engkau, suruh aku datang kepadamu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ya, kamu sini, oh. Datang kok kemari. Petrus turun dari perahu. Dan kemudian dia berjalan. Saudara, Petrus sudah berhasil. Kita lihat Matius 14 ayat 29 sampai 31. Lihat, saudara. COVID-19 itu ngajari kita untuk kita tidak takut.
untuk kita semakin percaya. Walaupun ini membahayakan. Silakan Pak Fran. Matius 14 ayat 29 sampai 31. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Iya. Nah, saudara, lihat. Apa yang membuat Petrus itu bimbang? Gara-gara adalah tiupan angin yang menerpa dia punya kulit. Kemudian suara air, desiran ombak. Nah, saudara, bukankah COVID juga demikian? Orang berkata, ini baru divaksin loh. Sudah 2 kali. Loh, ternyata kena misi positif. Ini orang ini masih muda loh. Olahragawan lagi. Kena COVID. Tidak tertolong dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan jujur aja seringkali timbul teka-teki di dalam pikiran kita. Saya tidak ingin menyampaikan, ya, tidak ingin mengatakan bahwa mereka yang meninggal adalah orang berdosa, orang jahat. Bukan itu. Tetapi coba video saya ini ditonton sampai selesai. Supaya ngerti arah pembicaraan saya. Saudara, kita lihat. Suatu hari, Tuhan itu sempat diprotes. Siapa yang memprotes? Adalah orang Kristen yang saleh. Orang Kristen yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? Mereka kok protes? Kita baca dulu ayatnya. Silakan dicatat. Maleakhi 3 ayat 13 sampai dengan 18. Kita nanti perhatiannya di ayat 18. Pak Fran, silakan dibacakan, Pak Fran. Silakan dibacakan, Pak Fran. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18. Maleakhi 3 ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ayat 4. Sampai 18. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ayat 15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. 17-18 Pak Fran. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara, saya berkesimpulan, COVID-19 itu adalah hari Tuhan, yang Tuhan sudah persiapkan juga, ya. Artinya, ketika Tuhan diprotes oleh orang-orang saleh ini kan sedang ngerasani Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tidak adil. Buktinya apa? Itu loh. Orang-orang yang tidak ngikut Tuhan. Yang hidupnya gegabah. Yang sembrono. Yang fasik. Yang suka melawan perintah Tuhan. Yang tidak jalan seperti yang difirmankan. Buktinya apa? Mereka tidak apa-apa. Tuhan juga tidak menghukum. Ini kata orang yang protes, orang-orang saleh. Kemudian kedengaran di telinga Tuhan. Sehingga Tuhan marah dengan orang-orang saleh itu, dia ngomong. Penekanannya adalah
di ayat 17 dan 18 yang berkata begini, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, yaitu hari celaka, hari penuh dengan bencana. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudara, sehingga kalau Anda pernah mendengar seseorang pembicara memberikan khotbahnya, dia berkata bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini pasti ada anak-anak Tuhan yang semakin diberkati. Saudara, itu bukan penglihatan, itu standar Alkitab. Nggak perlu bernubuat. Ini standar Alkitab. Bahwa pada saat Tuhan murka, dia akan bedakan antara anak dan yang bukan anak. Anak akan diselamatkan, anak akan diberkati. Karena ayat 18 berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dibedakan sama Tuhan justru pada saat masa-masa yang sulit, pada saat masa-masa yang sukar, pada saat ada banyak bencana. Itu dibedakan. Nah, saudara, tentunya kita mulai bertanya, loh, apakah mereka-mereka yang menghadapi kesulitan atau dipanggil lebih dulu gara-gara kena COVID, pasti orang jahat? Bukan itu maksud saya. Tetapi kita masuk kepada poin yang ketiga, agar supaya kita memahami. Poin yang ketiga adalah, ada dua. Percaya janji Tuhan akan menyelamatkan kita. Saat kita dekat sama Tuhan, kita akan percaya dengan janji-janji Tuhan. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan selalu berkata, jika seseorang kehilangan nyawa demi aku, maka aku, Tuhan, akan gantikan nyawamu. Nah, saudara, kita lihat Yesaya pasal 43, ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesaya pasal 43 ayat 1 dan ayat yang kedua. Silakan Pak Fran, kalau sudah ketemu. Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Saudara, tetapi apakah secara literal seperti yang dikatakan, berarti setiap orang benar itu mesti diselamatkan? Bukan itu. Bukan itu, saudara. Tetapi, saudara, orang benar itu harus selalu memiliki iman yang dewasa. Kita banyak ngelihat, ada banyak orang benar, akhirnya Tuhan tidak campur tangan, sehingga orang ini harus mati sebagai martir Allah. Tetapi Tuhan janjikan, karena kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Dia, ketika kita mati demi nama Kristus, kita akan mendapatkan ganti nyawanya daripada Dia kepada kita. Contoh, ada pemuda yang hebat, namanya Sadrah, Mesak, dan Abednego. Ketika dia harus berhadapan dengan Raja Nebukadnezar, Nebukadnezar jelas memberikan pilihan. Jika kamu ingin hidup, kamu harus menyembah patung emas yang aku dirikan. Jika engkau menolak untuk menyembah, maka dapur api yang menyala-nyala, yang mematikan ini tadi, itu adalah tempat kalian bertiga. Kamu akan mati di dalam dapur api yang menyala-nyala ini. Saudara,
Apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Orang percaya, orang benar harus memiliki iman yang dewasa. Dengan arti kata lain, jika hari ini Tuhanku menyelamatkan aku, menyelamatkan kami, puji Tuhan. Tetapi jika Tuhan kami tidak menyelamatkan, Tuanku Raja, hendaknya engkau tahu, kami tidak akan menyembah patung emas yang engkau dirikan. Dengan arti kata lain, orang yang dewasa dengan imannya, mati demi Kristus itu sudah siap. Mati demi Kristus itu sudah siap. Kenapa? Karena kita tahu, kita mati, kita akan dihidupkan kembali. Kenapa? Karena 3B itu adalah janjimu menghidupkan aku. Mazmur 119 ayat 50 dan 51. Saudara, silakan Pak Fran ditayangkan dan bisa dibaca. Mazmur 119 ayat 50 sampai dengan 51. Silakan dibaca Pak Fran. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Tauratmu. Nah, saudara, kita jangan nyimpang dari firman Tuhan, supaya sebagai orang benar, konsistensi kita itu tetap terjaga. Iman itu konsisten. Iman itu konsisten. Kebenaran yang kita lakukan harus selalu kita perbuat supaya kita tetap menjadi orang-orang benar Tuhan. Dan Tuhan kita berjanji menghidupkan kita. Sehingga sebagai orang benar sesungguhnya dunia ini bukanlah rumah kita, bukan tempat kita. Sebab Yesus yang adalah Tuhan sendiri, dia berkata, aku bukan dari dunia ini, sehingga dunia ini membenci aku. Demikian pula engkau yang sudah aku pilih, juga bukan berasal dari dunia ini, sehingga dunia ini juga membenci kalian. Tetapi surga adalah tempat kita, jika kita mau tetap menjadi anak-anak kesayangan Tuhan dengan selalu melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari, maka kita akan menjumpai bagaimana Dia sebagai Tuhan, sebagai Bapa akan membedakan antara kita diperlakukan sebagai anak kesayangan Tuhan yang melayani Dia, dibandingkan dengan orang-orang yang fasik, yang jahat kepada Dia di hari yang penuh kesulitan, penuh kesengsaraan, kita akan dibedakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena untuk itulah Kristus mati kepada setiap orang yang percaya di dalam namanya. Amin. Silakan Pak Randy kalau ada yang 1-2 yang mau ditanyakan. Terima kasih, firman-Nya luar biasa. Terima kasih. Ada 3 poin ya untuk memelihara iman kita itu. Mungkin ada yang mau tanya, saya masih ada waktu 5 menit aja. Silakan. 3 poin ini masalah apa? Tetap semangat ini memelihara iman kita terus semangat. Mungkin ada yang mau tanya. Ya ini pas Pak Pendetanya ada kan gitu. Iya, silakan. Silakan Pak. Om Tri, ya Pak. Om Gus, apa Om Rudi, apa silakan. Om Gino. Silakan Pak Sugiono, Pak Roberto, Pak Andoko, monggo. Udah jelas, Pak Roni, thank you. Gitu ya Pak Kos ya. Jadi hal-hal ada begitu banyak Pak yang sifatnya standar Alkitab, ya.
Tapi jemaat senengane itu lebih mantap kalau pendetanya itu ngomong dengan gaya bahasa. Bahwa Tuhan bicara sama saya. Sing bicara apa itu standar gitu. Paham ya? Tuhan pasti membedakan antara anak dan bukan anak, mesti tidak podo. Anak dididik harus dipukul. Tapi anaknya orang lain, Tuhan tidak bakal mukul. Bukan anaknya. Kan begitu. Tetapi berkat Tuhan akan berikan kepada anak yang lebih berkualitas daripada yang bukan anak. Kenapa? Karena Tuhan memberkati, itu ada berkat yang sifatnya secara umum. Setiap orang rajin pasti bisa kaya, Pak. Iya, orang yang tidak kenal Tuhan Yesus ya iso kaya. Oh, itu hukumnya itu anugerah umum kan gitu. Anak Tuhan malas ya kalah soge kan begitu. Iya, silakan. Om Eli mau tanya, Om Eli. Pak Weli mau tanya. Silakan Pak Weli. Mau tanya silakan. Lanjut sudah. Atau Pak Yudi mau tanya. Kalau memang nggak ada pertanyaan, saya tunggu mungkin bentar. Oke. Atau Pak Hadi. Saya mau tanya. Ya, silakan. Ya. Gini Pak, ketika kita meyakinkan teman itu, ya, mungkin orang-orang yang nggak posisinya kolut seperti dia, ya, itu bisa mendengarkan dengan enak dan mungkin juga bisa menerima. Tapi kalau posisinya sudah istilahnya katakan ente-entean, Firman katakan itu juga ngomongnya ya ini sembus opo karpe. Nah, itu kan sulit kita masuk ke orang yang sedang tertekan ke dalam orang itu. Kalau nggak dalam dirinya sendiri, dibangkitkan oleh dirinya sendiri, gitu Pak. Iya. Jadi kalau ketemu orang-orang ngomongnya piye Pak? Iya. Tadi Pak Yudi kan sudah bersaksi sendiri. Pernah suatu hari rasanya gak mungkin iso tak lewati, betul ya? Nah, silakan mic-nya dibuka jadi bisa dialog. Ya, Pak Yudi pernah loh, tadi kan bersaksi. Ketol gak iso tak lewati, tapi ternyata lewat. Betul ya? Iya, Pak. Ya, sehingga Anda berkesimpulan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Betul kan? Nah, gimana sekarang? Kita harus meyakinkan kepada sahabat kita yang sangat terpuruk. Yang misi punya deposito. Dengarnya firman ini masih bisa terima. Maksudnya Pak Yudi kan gitu. Yep. Sedangkan yang sudah ente-entean, isinya kan mati tok. Waduh mati aku. Seperti 12 murid tadi. Tuhan, kami binasa. Kan begitu. Kenapa? Karena itu hal baru yang dilihat oleh mereka. Belum pernah mereka ngelihat. Angin nimbus perahu kayak seperti itu. Sehingga mereka yang berpengalaman sejak nenek moyangnya mereka, itu aja keder. Mereka punya nyali. Sehingga mereka harus membangunkan Tuhan Yesus dari tidurnya dan kata binasa itu keluar. Nah, itu sama dengan apa itu namanya sahabat kita yang sedang terpuruk. Mungkin kita bisa ingatkan. Kamu punya kejadian ini, apakah ini yang pertama kali? Ataukah ini adalah yang kesekian kali? Hanya macamnya itu tidak sama. Nah, dia suruh ingat-ingat. Kenapa? Karena ini adalah metode yang dipakai oleh Abraham sehingga dia itu bisa dinobatkan sebagai bapaknya orang percaya. Ketika Abraham diminta sama Tuhan pergi meninggalkan negeri nenek moyang, dia berangkat, dia tidak tahu negerinya itu seperti apa. Padahal Abraham itu membawa orang 350 orang, punya budak segitu banyak. Terus kemudian dia punya hewan ternak. Artinya di negeri asal dia sudah mapan. Sedangkan negeri yang mau dituju itu prospek apa enggak, dia enggak tahu. Ini yang membuat hati Tuhan itu kagum yang pertama. Kemudian berturut-turut Abraham itu buat salah.
Kesalahan pertama, dia ngomong bahwa Sarah itu dulurku, bukan istriku. Sehingga Firaun yang sedang kesengsem dengan Sarah ngomong, ya wis, nek gitu dia tak ambil istriku. Hari ini aku manggil engkau Kohdi, kan begitu. Salah, tetapi dibela sama Tuhan. Disuruh pergi, dikasih hewan ternak, dikasih emas, perak, dan lain sebagainya. Kesalahan yang ini diulang lagi ketika berhadapan dengan Abimelek. 2 kali dia dapat berkat karena Tuhan membela. Terus kemudian sesuatu yang luar biasa, yang tidak masuk akal. Dia pada umur 100 tahun, Sarah umur 90, itu punya anak Iska. Nah, kemudian Tuhan ngomong, ayo persembahkan Iska di atas gunung. Nah, oleh karena itu, kenapa Abraham kok bisa berhasil? Setiap peristiwa Tuhan menolong dia, itu selalu disimpan di otak Abraham. Sehingga oleh karena Tuhan itu tidak pernah janjinya tidak digenapi, dan semua janji itu adalah sesuatu yang menurut Abraham itu mustahil bagi dia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berjanji, keturunanmu yang banyak seperti bintang di langit, itu dari Iska, akibatnya Pak Rudi dan teman-teman boleh baca di Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Akhirnya ayat 19 berkata, Abraham berpikir. Nah, demikian pula kita bisa memberikan nasihat kepada sahabat kita yang sedang tek-tekan ini tadi. Apakah engkau pernah ditolong oleh Tuhan yang Anda tidak yakin bisa lewat? Demikian Pak Yudi, terima kasih. Ya Pak, terima kasih pencerahannya Pak. Ya, Pak Yudi bisa dicatat itu tadi di Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Jadi ya, orang beriman, Ibrani 11, 17 sampai 19. Orang ya, beriman itu pakai otak, Pak. Ya, jadi kalau ada pendeta yang ngomong iman itu enggak usah mikir-mikir, saya pastikan 1000% salah. Ya, karena Alkitab tidak memberikan referensi seperti itu. Bahkan hukumnya Tuhan Yesus, dia berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, silakan Pak Randy, dilanjut. Terima kasih. Pendalaman Alkitab yang luar biasa. Ya, tanya Pak. Ya, silakan yang mau tanya. Para Bentus, silakan Pak. Kita sebagai orang percaya, kita percaya pasti kita diselamatkan. Cuma memang keselamatan itu kita harus kerjakan dengan benar dan gentar. Artinya bahwa keselamatan itu mungkin sewaktu-waktu juga bisa hilang dari kita apabila kita tidak memeliharanya dengan baik. Tapi yang ingin saya tanyakan, kalau kita mengerjakannya dengan baik, mengikuti seluruh perintah dan aturan Tuhan, kita percaya bahwa keselamatan itu memang anugerah. Tapi kenapa masih ada harus hari penghakiman terakhir? Untuk apa sebetulnya hari penghakiman terakhir ini? Iya, oke. Oke, iya Pak. Jadi begini, penghakiman terakhir itu kalau Bapak lihat, itu kan ada di Matius 25, mulai ayat 31 sampai 46. Ketika Tuhan Yesus turun disertai dengan para malaikatnya, dia akan duduk di atas kemuliaannya. Dan dia akan mengumpulkan seluruh bangsa. Seluruh bangsa. Nah, sekarang kita mesti ngelihat dulu, menafsirkan lebih dulu. Seluruh bangsa itu siapa? Apakah cuma orang Kristen Katolik saja, tapi macam-macam bangsa, atau semua? Nah, kita akhirnya memberikan kesimpulan, jika Tuhan Yesus adalah pencipta semua umat manusia, pastilah dia adalah Tuhan yang mengasihi semua umat ciptaannya. Berarti semua bangsa dengan segala macam agama. Pak, sampai sini teman-teman setuju tidak penjelasan saya?
bahwa yang dikumpulkan oleh dia adalah semua orang, macam-macam kulitnya, macam-macam agamanya. Setuju tidak, Pak? Siapa tadi Pak Hari? Setuju ya? Setuju ya? Ya, kalau tidak ngapain? Ya toh mesti dikumpulkan. Ya, yang lain dicemplungnya aja ke neraka, kan begitu. Nah, kita tahu Pak, di dalam Efesus pasal 2 ayat keberapa itu, kan kita tahu bahwa itu karena kita anugerah, tapi tidak titik loh Pak. Oleh iman kita diselamatkan, ya. Iman itu apa toh? Iman itu perbuatan, Pak. Kenapa? Karena ada bacaan, ya. Iman, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan, tetapi aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatan. Karena apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Betul ya Pak ya? Nah, orang-orang di luar Kristen yang mungkin mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengenal Kristus, walaupun pernah dengar Yesus dalam peristiwa Natal dan lain sebagainya, mereka kan tidak beriman kepada kita. Nah, mereka itu dihakimi oleh Tuhan berdasarkan apa? Nah, Pak Fran, tolong Pak Fran tampilkan ya. Tampilkan Pak Fran, Wahyu. Bentar. Wahyu pasal 14 Pak Fran. Wahyu bentar. Penghakiman. Di dalam Wahyu, nah, Wahyu pasal 20 Pak Fran. Wahyu pasal 20, bacakan ayat 11 sampai dengan ayat 13. Ya, itu 11 sampai 13 dulu, baru nanti Wahyu 22 ayat 12. Wahyu 20, 11 sampai ya. 13. Ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan... Nah, betul. Nah, teman-teman silakan itu digarisbawahi, orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Tolong digarisbawahi. Banyak orang Kristen itu berkesimpulan, kita itu kan mendapat karena anugerah cuma-cuma. Ya, saudara boleh, kita memang mendapat anugerah dari Tuhan Yesus, tetapi oleh iman. Lah, iman itu apa? Iman itu identik, iman itu sama dengan perbuatan. Karena Alkitab menulis, iman tanpa perbuatan adalah mati, bukan iman. Gitu loh. Jadi perbuatan kita tetap harus menunjukkan sebagai orang benar, yaitu mengikuti firman. Ya, silakan. Lanjutkan Pak Fran. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya, saya tunjukkan ayat ini di Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 13 itu untuk meneguhkan Matius 25 tadi, di mana kita tadi sepakat bahwa yang dikumpulkan adalah orang-orang hidup, semua warna kulit, semua agama. Nah, di sini ini adalah orang-orang mati, semua warna kulit, semua agama, ya. Ya, sekarang kita lihat sing menghakimi itu siapa, ya. Kita lihat ya.
Nah, Pak Fran bacakan Wahyu pasal 22 ya. Wahyu pasal 22 ayat 12 dan 13. Wahyu 22 12 dan 13. Wahyu 22, 12, 13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah, yang menghakimi siapa? Adalah aku. Tayangkan terus Pak Fran ya. Tayangkan dulu Pak Fran. Ya, itu kan adalah aku. A-nya huruf besar. Terus kemudian juga ditegaskan lagi ya. Nah, aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Maka saudara, saya kasihan kepada orang-orang Kristen ya, yang menyimpulkan secara salah. Dipikirnya karena mendapatkan anugerah secara cuma-cuma, terus kemudian hidupnya jadi sembrono. Ya, sembrono. Padahal perbuatan itu sebagai dasar Kristus untuk menghakimi itu perbuatan. Iman itu identik dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan bukan iman. Dan di situ disebutkan, aku adalah Alfa dan Omega. Siapa Alfa dan Omega? Anda tak ajak untuk melihat buktinya. Alfa dan Omega. Kalau orang Kristen itu meneladani hidupnya kepada Kristus, harus percaya dengan firman yang tak terangkan. Karena saya tidak ngarang sendiri. Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Silakan. Ini loh Alfa dan Omega. Iya. Pasal 1 ayat 7 dan 8. 7 dan 8. Lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Iya, nah sudah ya. Sekarang kan kita sudah baca 3 bagian ya, Pak Hari ya tadi ya yang tanya ya. Nah, berarti perbuatan ini penting ya, sebagai tolok ukur, sebagai barometer. Tuhan Yesus mengukur apakah orang ini bisa diselamatkan atau tidak dari perbuatannya. Matius pasal 25 yang tadi ditanyakan, penghakiman terakhir, tadi kan kita sepakat semua bangsa, yaitu semua warna kulit dan semua agama. Lihat, Yesus yang adalah Tuhan ngomong apa? Ternyata di dalam bacaan itu saya menyimpulkan, ada orang yang bukan Kristen, tetapi hidupnya suka membagi-bagikan hartanya. Dia katakan kepada Tuhan Yesus, katakan, apa yang engkau lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah melakukan terhadap aku, hanya huruf besar, yaitu pada ayat yang ke-40. Dan orang-orang ini dimasukkan dalam kelompok orang yang diselamatkan, yaitu sebagai kelompok domba. Sehingga saya berkesimpulan di dalam video saya yang saya tayangkan di YouTube, bahwa di luar agama Kristen ada juga orang baik yang menjalankan firman Tuhan yang diselamatkan walaupun dia bukan agama Kristen. Ya, demikian Pak Hari. Pak Robertus yang tanya tadi, sorry. Pak Robertus, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Robertus. Waktunya sudah habis juga. Ya. Jadi saya minta Pak Hadi untuk notot doa berkat ya. Sampai kita mau berpisah satu sama lain. Terima kasih untuk Pak Roni yang sudah pencerahannya. Sama-sama. Silakan Pak Hadi untuk doa berkat. Ya, kita doa ya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat malam yang luar biasa ini. Kami sudah mendengar kesaksian terlebih firman-Mu yang sudah memberikan pengertian demi pengertian Bapa, sehingga kami boleh lebih sungguh-sungguh melekat padamu Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-Mu Pak Roni yang sudah menyampaikan, berkati pelayanannya, pekerjaannya, juga rumah tangganya. Tuhan berkati
istri dan anak-anak. Demikian juga teman-teman kami semua. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, dan Tuhan untuk beristirahat atau apapun yang aktivitas kami menyerahkan semua tentang kasih-Mu. Tuhan, kami percaya sebelum kami berpisah kami akan menerima berkat yang datang daripada-Mu. Mari saudara, angkat hatimu, angkat kedua tangan, tanda engkau menyerahkan diri. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan masa yang indah ada dalam hidupmu. Keberhasilan, kesuksesan, dan beruntungan ada menyertai kehidupanmu. Kami percaya berkat ini turun dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.